Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel Fisika Edu. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses pembentukan bayangan pada sebuah cermin datar. Nah, misalkan ada sebuah cermin seperti ini. Kemudian ada benda yang berupa anak panah yang posisinya seperti ini. Nah, untuk menggambar pembentukan bayangan dari anak panah ini, pertama kita akan menentukan di mana posisi bayangan dari kepala anak panah. Untuk menentukan posisi bayangan dari kepala anak panah, maka kita membutuhkan minimal 2 sinar. Sinar yang pertama misalnya kita buat seperti ini. Nah, sinar ini bisa kita buat dengan kemiringan sembarang, asalkan sinar ini mengenai kepala dari anak panah ini. Anda bisa membuatnya miring seperti ini atau miring seperti itu, terserah Anda ya. Yang penting sinar tersebut mengenai kepala anak panah ini. Nah, kemudian kita gambarkan garis normal. Nah, garis normal yang tegak lurus dengan cermin. Nah, tentu di antara garis normal dan sinar datang akan terbentuk sudut yang disebut dengan sudut datang. Maka harus kita ukur berapa sudut datang dari sinar ini. Nah, untuk kasus ini setelah diukur ternyata sudut datangnya adalah 25 derajat. Sesuai dengan hukum pemantulan, sudut datang harus sama dengan sudut pantulnya. Nah, karena sudut datangnya adalah 25, maka sudut pantulnya harus 25. Maka dengan menggunakan penggaris busur, kita bisa membuat sudut pantulnya sebesar 25 derajat. Kita gambarkan sebuah sinar pantul sedemikian sehingga sudut pantulnya juga sama dengan 25 derajat. Kemudian kita gambar perpanjangan dari sinar pantul dengan membuat garis putus-putus seperti ini. Nah, ini sinar yang pertama. Untuk menentukan posisi dari kepala anak panah, maka minimal kita membutuhkan 2 sinar. Kita bisa menggambarkan sinar lain dengan sudut datang yang berbeda dengan ini. Misalnya sinarnya seperti ini. Ataupun dengan sudut datang yang lebih lebar seperti ini. Namun untuk memudahkan, kita akan menggunakan sinar datang yang tegak lurus dengan cermin. Nah, ini akan memudahkan kita menggambar sinar pantulnya. Karena sinar pantulnya akan dipantulkan kembali ke arah datangnya sinar. Sama seperti tadi, kita menggambarkan perpanjangan dari sinar pantulnya dengan membuat garis putus-putus seperti ini. Titik potong dari perpanjangan kedua sinar pantul ini adalah di sini. Di titik inilah letak dari bayangan kepala anak panah. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa melakukan hal yang sama untuk pangkal anak panah. Nah, kita buat sembarang sinar, di mana sinar datang tersebut mengenai pangkal anak panah. Kemudian kita buat garis normalnya yang tegak lurus dengan cermin. Kita ukur sudut datangnya, yakni sudut yang terbentuk oleh sinar datang dan garis normal. Kemudian kita buat sinar pantulnya sedemikian sehingga sudut pantulnya sama dengan sudut datangnya. Jadi kita ukur sudut pantulnya sebesar 19 derajat. Kemudian kita gambarkan sinar pantulnya sesuai dengan sudut yang sudah kita buat. Nah, sama seperti tadi juga, kita menggambarkan perpanjangan dari sinar pantulnya dengan membuat garis putus-putus. Nah, ini sinar yang pertama. Sama seperti yang tadi, untuk memudahkan, kita akan membuat sinar datang yang tegak lurus dengan cermin. Sehingga sinar tersebut akan dipantulkan kembali ke arah datangnya sinar. Kemudian kita gambarkan perpanjangan sinar pantulnya. Nah, sehingga akan diperoleh
perpotongan dari kedua perpanjangan sinar pantul. Di titik perpotongan inilah letak dari bayangan pangkal anak panah ini. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan sebuah bayangan anak panah dengan menghubungkan titik ini dan titik ini. Bayangan dari anak panah ini kita buat dengan garis putus-putus yang menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk oleh sebuah cermin datar bersifat maya. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana proses pembentukan bayangan pada sebuah cermin datar. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.